Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa dengan gembalamu ini yang saat ini ada di depan Anda semua. Kita sadar bahwa pada saat ini daerah kita sedang dilanda suasana yang mencekam, menakutkan. Dan sekarang kita sadar bahwa perubahan yang saat ini secara tiba-tiba terjadi. Kita tidak bisa merencanakan sesuatu, kita tidak bisa berbuat sesuatu, karena perubahan itu terjadi bisa tiba-tiba. Orang tidak bisa lagi mengandalkan kekayaannya untuk keselamatan. Orang tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya untuk keselamatan. Orang tidak bisa lagi mengandalkan proteknya yang luar biasa untuk keselamatan. Kita sudah melihat bagaimana dan mendengar bahwa seorang Perdana Menteri dari Inggris kena virus corona ini atau virus COVID-19. Menteri kita, wali kota, dan lain sebagainya, itu orang-orang yang di dalamnya dilindungi, diprotek untuk tidak berjumpa dengan banyak orang. Tapi sekarang ternyata penyakit corona tidak pandang orang. Lebih-lebih kita, orang-orang yang sederhana ini, yang tiap hari bisa berjumpa dengan siapa saja. Kita sangat rentang dengan kondisi dan kita sangat rentang dengan penyakit yang menular ini. Mari kita merenungkan baik-baik. Mari kita akan mencerna baik-baik dan dengarkan suara gembala ini. Bukan lagi uang yang banyak bisa mendampingi kita. Bukan lagi kedudukan yang bisa memprotek kita. Tetapi yang bisa memprotek kita adalah Tuhan itu sendiri. Orang boleh bangga dengan kekayaan, orang boleh bangga dengan kedudukan, tapi semuanya runtuh karena penyakit COVID-19 ini. Ibu, bapak, saudara yang kami kasihi, ada satu hal yang penting yang harus kita dengar pada saat ini. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Itulah yang perlu Bapak Ibu Saudara dengar dari suara gembala. Hati itu ternyata lebih sangat berguna daripada emasmu, perakmu, kedudukanmu. Karena hati inilah yang sanggup menjaga. Di sana kalau kita menjaga benar-benar akan terpancar kehidupan. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga, maka kita akan menerima banyak tekanan dan akhirnya hati kita ini menjadi sarang banyak ketakutan, kekhawatiran, dan disitulah timbulnya banyak kesusahan dan penyakit. Itu sebabnya hari ini saya ingin memperdengarkan ayat Alkitab yang perlu Bapak Ibu Saudaraku ketahui sebagai warga GBT Kristus Alfa Omega Jemaat Ungaran. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Alkitab berkata sekali lagi, dan ini sudah berkali-kali saya tekankan pada saat ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini kalau tidak dijaga, maka hati ini akan terpancar masalah. Kalau kita menjaga hati kita ini menjaga hati. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Hati kita tidak perlu dipagari. Hati kita tidak perlu dikurung. Bukan itu maksudnya. Tetapi cara menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan di sana akan timbul
kehidupan yang memancarkan sinar, maka ada 3 hal yang perlu kita dengar. Yang pertama, perhatikan mulut. Itu ada di ayat yang ke-24. Yang kedua, perhatikan mata. Itu ada di ayat yang ke-25. Dan yang terakhir, perhatikan. Saya bahas satu persatu untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang pertama tadi, perhatikan mulut. Ayat 24 saya bacakan supaya lebih jelas. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi yang pertama, buanglah mulut yang serong. Buanglah mulut yang dolak-dalik daripadamu. Mulut ini ternyata sumber dari segala bencana atau berkat. Untuk menjaga hati, gunakan mulut kita untuk tidak sembarangan bicara. Akhir-akhir ini yang mengguncangkan dunia adalah banyaknya orang bicara hoax, banyaknya orang bicara yang menakutkan, mengancam, mengintimidasi, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan diucapkan, ketegangan-ketegangan yang berlebihan diucapkan, yang membuat banyak orang sekarang ini ketakutan. Ibu, bapak, saudara, jangan kita melakukan hal-hal semacam itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk menjaga hati supaya kita ini terima kehidupan? Yang pertama, bicaralah kita seperti membicarakan firman Tuhan kepada setiap orang. Membicarakan firman Tuhan kepada setiap orang, itu yang harus kita bicarakan setiap saat, menghibur, menguatkan. Kita mau benar di hadapan Tuhan, maka jaga mulut. Mulut yang benar akan mendatangkan hidup, tapi mulut yang kotor akan mendatangkan masalah. Ingat kata-kata yang terkenal, mulutmu harimau. Yang kedua, kita bisa menjaga hati supaya terpancar kehidupan. Yang kedua, jaga iman. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mari kita pandang ke depan. Pandang firman, pandang hal yang baik. Yang sekarang ini terjadi justru banyak orang memandang setiap saat, setiap detik, HP, televisi, berita-berita di koran, yang dipandang, yang dibaca, berita menakutkan, berita mengkhawatirkan, berita menggemparkan. Ingat akhir zaman akan terdengar berita-berita yang menggemparkan dan menakutkan, dan itu membuat banyak orang kolap. Pada hari ini saya mengajak, yuk luangkan waktu tidak hanya mendengar berita-berita atau melihat lain-lain di acara-acara elektronik yang lain, tapi firman Allah menegur kepada merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan mengikuti jejak orang berdosa. Jangan kumpul dengan orang fasik. Jangan bergaul dengan orang berdosa. Itu pesan Alkitab. Maka jika engkau merenungkan firman Tuhan, membacanya siang dan malam kita juga lakukan seperti itu, imanmu akan bertambah. Kekuatanmu akan bertambah, pengharapanmu akan bertambah. Bukan kekhawatiran. Sekarang ini banyak orang Kristen yang khawatir, takut, keluar rumah juga takut, karena tidak ada kekuatan jiwa dan kekuatan roh. Firman Tuhan itu makanan jiwa dan makanan roh. Makanlah pagi dan sore melalui membaca dan merenungkan.
Saya percaya Anda akan kuat. Yang terakhir, kita diajar untuk menjaga hati kita, yaitu jangan bertindak sembarangan atau perhatikan langkah kita. Ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah andai kata zaman dulu orang itu tetap berjalan dalam jalan yang benar, tidak pernah ada air bah pada zaman Nuh. Andai kata zaman dulu orang-orang itu benar hidupnya, tidak akan pernah ada tulah Sodom dan Gomora atau Babel yang dihancurkan Tuhan. Keegoisan manusia, kejahatan manusia inilah yang menyebabkan. Barangkali kalau ada 10 orang di kota seperti kata doanya Abraham, maka kota itu akan selamat kalau orang itu benar. Nah, hidup benar ini menjadi termometer, tolok ukur. Kalau kita benar, jangan takut. Penyakit yang menular, penyakit sampar, itu hanya bagi orang yang tidak benar. Tak usah kau takut terhadap penyakit-penyakit itu. Allah akan menolongmu. Namun juga jangan gegabah. Di masa-masa sekarang ini semua waspada. Tapi ketakutan yang lebih-lebih itu juga tidak dibenarkan. Mari mulai hari ini tatap langkahmu. Hiduplah benar, beribadah sungguh-sungguh. Untuk menjaga hati kembali, yang pertama apa? Perhatikan mulutmu. Yang kedua, perhatikan matamu. Yang ketiga, perhatikan langkahmu. Saya percaya kalau itu dilakukan jemaat Tuhan akan bugar, akan sehat, dan diberkati. Tidak perlu takut akan gelapnya hari yang sudah malam ini. Tidak perlu takut akan penyakit yang menular. Tuhan pasti menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sebagai gembala. Perhatikan anggota jemaat kami, baik yang sekarang ini dalam ketakutan, kekhawatiran, karena kurang pegangan. Dalam nama Yesus, melalui suara gembala ini, firman yang sudah saya sampaikan, meneguhkan, menyejukkan, bahkan membuat mereka lebih mantap dan tidak khawatir. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Buat mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Buat mereka yang saat ini dalam kondisi bingung, Tuhan, Engkau pengharapannya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa buat dunia yang saat ini sedang terlanda oleh virus COVID-19, khususnya negara kami, dan pada intinya kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya cabut, Tuhan. Banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan, banyak orang hidup benar. Dan kami percaya Tuhan akan meluputkan segala malapetaka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat kami, bapak-bapakku yang kami kasihi, ibu-ibuku yang kami kasihi, saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku, bahkan anak dan cucu-cucuku semua dalam lindungan yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Gembalamu akan terus bicara untuk menguatkan. Haleluya.